Selamat bertemu kembali adik-adik dengan pembelajaran biologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang tumbuhan spermatopita atau tumbuhan biji, khususnya mempelajari tentang pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Bagaimana proses mekanisme pembuahan tunggal dan pembuahan ganda, kita ikuti bersama. Nah, ini ada beberapa contoh tanaman biji atau tumbuhan biji spermatopita. Spermatopita dibagi menjadi dua, gimnosperme dan angiosperme. Apa itu bedanya gimnosperme dan angiosperme, adik-adik? Ini beberapa contoh dari tanaman gimnosperme. Ya, adik-adik bisa melihat bagaimanakah bijinya. Apakah bijinya dilindungi oleh daging buah atau tidak? Nah, tanaman gimnosperme ini menghasilkan biji di dalam strobilus. Ini bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah contoh tanaman angiosperme. Banyak tanaman angiosperme yang bisa kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Ini saya bawakan contoh dari tanaman yang mempunyai bunga sempurna. Ini adalah bunga apa, Adik? Pasti tahu ya. Ini adalah bunga kembang sepatu. Sekarang bagaimana perbedaan antara pembuahan tunggal dan pembuahan ganda? Pembuahan tunggal ini terjadi pada tanaman gimnosperme. Bagaimana prosesnya? Pada pembuahan tunggal, organ yang menghasilkan biji itu terdapat pada konus, di dalam konus ya, atau strobilus. Nah, pada konus jantan muda ini menghasilkan sisik konus jantan dan di dalamnya ada polen. Ya. Sedangkan pada konus betina muda ini sisiknya konus betina ini menghasilkan di dalamnya terdapat sel telur atau ovum. Apabila polen ini membuai sel telur, maka akan terjadi fertilisasi dan membentuk embrio. Embrio ini tetap di dalam biji, ya, di dalam biji, di dalam konus tadi, di dalam strobilus tadi. Nah, biji konus ini akan tumbuh, kemudian dia akan jatuh ke tempat yang sesuai, pada habitat yang sesuai, akan tumbuh atau berkecambah menjadi pinus muda. Bagaimana dengan pembuahan ganda? Pembuahan ganda itu terjadi pada tumbuhan angiosperme. Kenapa disebut pembuahan ganda? Nah, bagaimana perkembangan sel telur pada inti kandung lembaga sekunder? Perhatikan ini akan membelah berulang-ulang sehingga membentuk 8 sel. Serbuk sari yang ada pada kepala sari atau anter ini akan membuai ovum melewati ovul. Serbuk sari masuk ke kepala putih. Apa yang terjadi? Serbuk sari ini akan membelah. Inti sel vegetatifnya membelah 2 kali menjadi inti sel vegetatif dan inti sel generatif. Inti sel generatif akan membelah lagi menjadi inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2. Tuh. Kemudian apa yang terjadi pada berikutnya? Pada berikutnya, inti sel generatif 1 dan inti sel generatif 2 ini akan membuai inti kandung lembaga dan sel telur. Adik-adik bisa melihat materi selengkapnya di buku Erlangga dan juga bisa mengerjakan soal latihan di buku PLH ini. Selamat belajar, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.